Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama, kelas 12 Agama, Pengayaan Ilmu Hadis. Di sini saya akan menceritakan atau sejarah singkat dari sahabat yang meriwayatkan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Jumlah sahabat Nabi SAW sangat banyak dan tidak mungkin dong memastikan batasan jumlah mereka. Di antara mereka ada sahabat-sahabat yang mendapat julukan bendaharawan hadis atau yang lebih dikenal sahabat yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. Di sini ada 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antaranya yang pertama ialah Abu Hurairah. Nama asli Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sahr Al-Dausi. Lahir 598 Masehi, wafat 678 Masehi. Abu Hurairah masuk Islam pada abad 7 Hijriah. Wah, kenapa ya Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Sedangkan Rasulullah wafat pada 11 Hijriah. Berarti hanya 3 tahun untuk meriwayatkan begitu banyak hadis dan paling banyak nomor 1. Nah, inilah alasan mengapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama, ia selalu menghadiri majelis Nabi. Yang kedua, ia adalah ahlu sufah atau penghuni Masjid Nabawi. Yang ketiga, ia didoakan oleh Nabi supaya kuat ingatannya atau dobit. Dan yang keempat, banyak mengambil hadis daripada sahabat yang lebih senior, yang berarti Abu Hurairah ialah orang yang sangat cinta akan ilmu pengetahuan. Hadis yang terkumpul sebanyak 5.374. Beliau wafat pada tahun 678 Masehi atau 59 Hijriah. Yang kedua ada Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Abdullah bin Umar ialah anak dari Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar masuk Islam pada usia 10 tahun. Ia lebih dulu hijrah ke Madinah dibanding ayahnya. Abdullah bin Umar tidak diizinkan perang Uhud karena pada saat itu usianya masih kecil. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 2.600 dan keutamaan beliau sehingga banyak meriwayatkan hadis ialah orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan berumur panjang. Lalu beliau sangat dekat dengan Nabi. Kemanapun Nabi pergi, bahkan tapak kaki Nabi selalu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Yang ketiga ada Anas bin Malik. Anas bin Malik lahir pada tahun 612 dan wafat pada tahun 712, sekitar 100 tahun beliau hidup. Anas bin Malik adalah khadim, yang berarti pelayan Rasulullah yang terpercaya. Pada saat usia 10 tahun, Ummu Sulaim membawa Anas bin Malik kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada Rasulullah. Anas bin Malik adalah orang yang sangat dekat kepada Rasulullah, sehingga ia sering membawakan sendal dan ember ketika Rasulullah sedang berwudu. Keutamaan Anas bin Malik ialah memiliki umur yang panjang, sehingga bisa meriwayatkan hadis sebanyak 2.286. Yang keempat, ada istri Rasulullah sendiri, yaitu Aisyah radhiyallahu an. Keutamaan Aisyah radhiyallahu an ialah beliau meriwayatkan hadis tentang rumah tangga, lebih dalam tentang suami istri. Dan kenapa sih Aisyah radhiyallahu an? Kenapa enggak yang lain? Karena Aisyah radhiyallahu an ialah istri Nabi yang paling cerdas, sehingga ia bisa meriwayatkan hadis sebanyak 2.210 hadis. Yang kelima, ada Abdullah bin Abbas. Beliau merupakan keponakan Nabi. Ayahnya adalah paman Rasulullah SAW. Beliau dijuluki bendaharaan hadis. Ibnu Abbas adalah salah seorang dari 4 pemuda yang dijuluki Al-Abadillah, 4 orang yang bernama Abdullah, dan termasuk di antara 30 orang yang menghafal dan menguasai Al-Quran pada saat Fathul Mekah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.600 hadis. Pada saat Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas masih berusia 15-16 tahun. Keutamaan Abdullah bin Abbas ialah senantiasa mengiringi Rasulullah dan memiliki umur yang panjang. Yang keenam, ada Jabir bin Abdullah. Beliau termasuk orang yang ikut bersama 70 sahabat Ansor dalam Bait Al-Aqobah. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.540 hadis. Keutamaan Jabir bin Abdullah ialah memiliki umur yang panjang, dan Jabir Abdullah termasuk sahabat yang paling akhir meninggal dunia. Dan yang terakhir ada Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid bin Alabah Al-Qur Al-Hazri Al-Madani, lebih dikenal dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau meriwayatkan hadis sebanyak 1.170 hadis.
Dan di antara keutamaan beliau ialah ahlu sufa dan memiliki umur yang panjang. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.